Siang ini kita sudah hadir di room kita, Bapak Alim S. Niode. Beliau ini tinggal di Gorontalo. Profesi yang awalnya adalah dosen di Universitas Negeri Gorontalo, tapi juga sekarang menjadi Sekjen atau Sekretaris Jenderal Dewan Adat Gorontalo, plus juga sebagai pejabat negara menjadi kepala Ombudsman Provinsi Gorontalo. Jadi pengalaman dan ceritanya pasti banyak nih Bapak Alim. Senang sekali bisa bercerita bergabung mengenai Tombiro Tohe ini. Saya langsung saja saya berikan waktu ke Pak Alim. Bagaimana Pak, sudah? Ya. Sebentar saya nyalakan. Ya, sudah bisa Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore para pemirsa dan peserta diskusi yang sore ini mengambil tema salah satu kebudayaan atau adat dari wilayah Indonesia Timur, Gorontalo lah gitu ya, dari Gorontalo. Tombiro Tohe adalah tradisi yang sudah berusia ratusan tahun. Ini bermula dari salah satu warisan budaya atau adat. Dari 185 butir adat itu ada salah satunya disebutkan Tombiro Tohe. Itu sejak tahun atau abad ke-16. Ya, 1500-an gitu ya. Kurang lebih 1500. Ya, 1525. Diinisiasi oleh seorang raja yang bernama Amai, juga menandai masuknya Islam sebagai agama resmi kerajaan Gorontalo pada waktu Sultan Amai memerintah Gorontalo di 1525 itu. Awalnya Tombiro Tohe ini sangat terkait erat dengan kegiatan religius. Di dalam yang menyebutkan bahwa ada satu malam yang penuh berkah di malam Lailatul Qadar. Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada malam berkahan gitu ya. Yang siapa itu setara dengan lebih dari 80-an tahun, 1000. Nah, akhir Ramadan Keputus ya Pak. Sebentar Pak Alim. Maaf Pak Alim, tadi putus sebentar. Silakan dilanjut Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, jadi selain ada nukilan keyakinan pada malam Lailatul Qadar itu turun keberkahan
turunnya Lailatul Qadar di tengah kegelapan malam, lalu didorong oleh keinginan untuk tetap menjalankan ibadah, apalagi bermusyawarah untuk merencanakan keperluan ibadah Idul Fitri nanti, maka masyarakat kemudian mulai perorangan memasang lampu, awalnya yang berbahan bakar damar. Mereka sebut itu tohe tutu. Ya. Nah, ketika mereka akan menuju masjid karena gelap, damar ini turut dibawa serta. Nah, turut dibawa serta seperti obor-obor gitu ya ke masjid. Lalu mereka pancangkan di depan masjid. Jika ada beberapa orang yang beriringan menuju masjid, maka obor-obor yang berbahan bakar damar itu lalu dipatok, dipancang di jalanan menuju masjid. Sehingga teranglah dari rumah ke rumah menuju masjid. Itu awalnya. Tapi kemudian ini menjadi tradisi yang melekat terkait dengan malam 27, 28, 29 Ramadan itu. Lalu orang mengistilahkan tumbilo tohe, saatnya memasang lampu. Gitu. Di tahun-tahun yang sempat sisihkan 60-an akhir 70-an, kegiatan seperti itu mulai marak di mana-mana di Gorontalo, apalagi kemudian masuk ke 80-an dan 90-an. Gitu ya. Itu bahkan mulai dilombakan pemasangan lampu yang disebut tradisi tumbilo tohe itu. Dan pada tahun 2000-an itu malah dibuat festival. Nah, di tahun 90-an sampai ke 2000-an itu animo masyarakat untuk memasang lampu tradisional, maksud saya, lampu minyak tanah itu luar biasa sekali, berbahan baku minyak tanah. Sehingga pada malam-malam itu Gorontalo dari segala penjuru, ya, di semua kabupaten kota, mulai dari pusat pemerintahan, pusat ibu kota, kecamatan, ibu kota, kabupaten, ibu kota provinsi, hingga ke desa-desa, itu bermandikan cahaya. Gitu ya. Nah, lalu kemudian anak-anak muda dia mengkreasikan lampu itu tidak hanya lampu minyak yang dipasang begitu aja, tapi mereka memasang warna-warni tersendiri, bahkan kemudian dikreasikan ditambah dengan lampu-lampu listrik. Tapi yang menariknya adalah lampu minyak tanahnya ini, lampu berbahan bakar minyak tanah. Sepanjang jalan, bahkan di setiap rumah, di halaman rumah masyarakat itu, mereka memasang lampu nih, dengan sukacitanya. Pernah memang lampu yang berbahan bakar minyak tanah ini mau coba diganti, tapi kemudian penggantian itu tidak terjadi karena memang orang atau masyarakat tetap selalu ingin memasang dengan lampu minyak tanah. Alasan penggantian itu karena kelangkaan minyak tanah beberapa waktu yang lalu. Nah, penggantian bahan bakarnya dari damar ke minyak tanah ini tidak langsung terjadi karena pada tahun 1890-an Belanda masuk Gorontalo dan damar itu adalah salah satu hasil hutan yang tidak boleh digunakan kecuali seizin kolonial. Nah, sebagai penggantinya minyak tanah, tetapi karena minyak tanah ini harganya mahal dan terbatas, maka masyarakat menggunakan bahan bakar minyak kelapa. Nah, itu pada masuk tahun 90-an, minyak kelapa digunakan, hanya sedikit orang yang menggunakan minyak tanah. Nanti kemudian minyak tanah bisa diperoleh dengan mudah dan murah, kemudian mereka menggantikan semua minyak kelapa itu dengan minyak tanah. Nah, di tahun 2000-an itu pernah ada ide dari beberapa anggota masyarakat untuk mengadakan tumbilo tohe itu di luar waktu-waktu yang telah ditentukan 27, 28, 29 Ramadan. Tetapi ide ini tidak berterima kecuali jika
itu bukan terkait dengan apa yang disebut Tumbilotohe, tapi festivalnya itu. Karena Tumbilotohe itu sendiri tidak bisa dilepas dengan kegiatan ritual keagamaan 27, 28, 29 itu, yang saya maksudkan ritual keagamaan itu adalah turunnya Lailatul Qadar. Nah, sebetulnya selain Tumbilotohe, ada kegiatan lain yang juga terkait dengan itu, yaitu sejak awal para ibu-ibu rumah tangga untuk menyambut Tumbilotohe itu pula mereka telah menyiapkan wewangian-wewangian yang biasanya disebut dengan molanggilo. Jadi kegiatan molanggilo ini adalah bagian dari kegiatan masuk Ramadan, dan baju-baju yang diberi pewangian khas dengan langgilo itu nanti kemudian akan turut serta dipakai ketika pertama kali menyalakan lampu Tumbilotohe itu. Nah, selain langgilo, sepanjang perayaan atau pemasangan lampu itu, terutama ini di tahun 70-an sampai dengan 80-an masih ada, kegiatan masyarakat itu setelah selesai tarawih, itu mengaji dari rumah ke rumah. Itulah lagunya khas, ya, namanya mengaji Ununungo dalam bahasa daerah. Jadi ya, menggunakan fasilitas lampu, mereka kemudian saling berkunjung ke rumah, sehingga kita bisa menikmati suara-suara pengajian Ununungo sambil melihat atau memandang lampu yang beraneka ragam. Selain memasang lampu, kegiatan yang mengiringi Tumbilotohe itu adalah mengaji dari rumah ke rumah dengan lagu khas Gorontalo, namanya Ngaji Ununungo, dan mereka bergilir atau digilir dari rumah A ke rumah B, juz berapa dan seterusnya, sampai kemudian khatam menjelang malam Idul Fitri. Di samping itu, jadi selain Tumbilotohe ngaji, lalu kemudian ada lagi satu kegiatan yang lain yang mengiringinya, yaitu menggunakan wewangian tertentu dari ramuan dedaunan tumbuh-tumbuhan tertentu di Gorontalo, sehingga terasa bedanya suasana itu. Jadi telinga mendengar, hidung mencium wangian aroma tertentu, dan mata memandang kelap-kelip lampu pada malam itu. Itulah yang unik, seingat saya, yang ada di tahun 70-an sampai 80-an. 90-an lampunya is oke, masih tetap nyala. 2000 meskipun minyak tanah susah diperoleh, tetap nyala. Ada bantuan pemerintah dengan minyak tanah itu. Tetapi yang mulai berkurang itu mengaji dari rumah ke rumah, kegiatannya mulai berkurang. Begitu juga langgilo atau wewangian khas itu mulai juga berkurang. Nah, itu tinggal yang bertahan itu pemasangan lampunya, lampu minyak tanah, dan di beberapa tempat memang juga dipasang sekalian lampu hias, lampu listrik berwarna-warni. Demikian lampu itu dinyalakan sampai 3 malam berturut-turut. Di malam terakhir ada yang disebut pemadaman, di mana sesudah itu ya akan diadakan atau terselenggara hari raya Idul Fitri. Ada satu hal yang belakangan juga hilang, saya lupa tadi sebutkan, yaitu di persyaratan dahulu di tahun 70-an sampai dengan 80-an itu melekat yang memasangkan lampu mula pertama itu adalah yang dituakan pada setiap rumah, pada setiap kampung, pada setiap kota atau provinsi, itu biasanya diwakili gubernur, bupati, pak camat, kepala desa. Kalau di rumah kepala keluarga. Jika tidak ada kepala keluarga, maka yang dianggap yang dituakan di situ, dituakan dalam artian dia memiliki integritas yang baik, pantas untuk memimpin,
terutama dari sisi kebersihan batinnya yang diolah selama 26 hari sebelum malang pasang lampu itu. Berarti pada saat menyalakan lampu, ini juga simbol dari menyalakan lampu secara zahiriah, tidak secara batiniah, tetapi batinnya kebersihan dirinya sudah menyala lebih dulu. Dikoneksikan lampu secara lahiriah, lampu ini adalah simbol daripada menyalanya lampu pada masing-masing batin yang siap bertaut menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, itu nilai yang penting sekali di dalam perayaan Tumbi Lotohe itu, Pak Bayu. Ya, saya kira sampai di situ tentang menarik. Ya Pak, mungkin dari saya dulu, saya ada pertanyaan tadi, yang wewangian tadi menyebutnya apa Pak? Molan Gilo. Molanggilo, kegiatan Molanggilo, wewangiannya sendiri namanya Langgilo. Langgilo. Ya. Langgilo. Lalu yang mengaji dari rumah ke rumah tadi, mengaji ngunu-ngunu. Unu-unungo. Ya, WUNUNGO. Unu-unungo. Oke. Ya. Oke, baik. Ya. Ini Pak, kalau sekarang kan maknanya bagaimana Pak? Kalau yang sekarang tahun 2000-an ini kan yang wewangian dan mengaji dan kemudian yang menyalakan pertama kali itu, kalau menyalakan pertama kali apakah masih ada Pak? Umpamanya gubernur atau wali kota gitu? Ya, kalau sekarang untuk level pemerintahan itu masih tetap melekat. Pak Wali Kota, Gubernur kemarin menyalakan lampu secara sederhana karena di situasi COVID-19, masih tetap Gubernur, masih tetap Bupati, Wali Kota. Tapi di rumah-rumah penduduk, itu anak-anak pun sekarang udah memasangkan lampunya dengan membacakan surah Al-Qadar, Inna Anzalna, dan seterusnya. Ya, ada juga yang tidak lagi penting itu membacakan Inna Anzalna, tapi pada umumnya orang tua sudah menanamkan sebelum memasang, bacakanlah ayat itu, katanya. Kalau situasi COVID sekarang bagaimana Pak, kalau di Gorontalo ini kemarin? Ya, itu memang pengaruh sekali, sangat berbeda Tumbi Lotohe tahun ini dengan Tumbi Lotohe sebelum ini. Ya, sepanjang yang saya lihat, ini betul-betul sangat berbeda. Kenapa? Karena hanya ada beberapa lampu yang dipasang, sedikit. Ya. Di depan rumah ya, atau di jalan? Ya, di depan rumah, di pintu gerbang kalau di masjid ada dipasang, di depan rumah, di jalan juga hanya sedikit lah, hanya sedikit. Ini karena di Gorontalo juga kebetulan sekarang sampai tanggal 30 lagi PSBB. Semua di rumah. Jadi pada di rumah masing-masing. Baik. Ada yang mau ditanyakan dari yang lain? Menanggapi Mbak Ursula atau? Ya, silakan. Berarti, halo Pak Alim. Pak Alim, ya, kabar? Ya, Pak. Baru salam jumpa ya Pak, baru ketemu. Salam Tadi jumpa. dikatakan, iya ada pengajiannya juga Pak. Berarti sekarang ini kan belum bisa dilakukan Pak dengan Tumbi Lotohe di saat sekarang. Nah, pengajiannya itu bagaimana Pak? Apa kalau kebetulan kami di sini itu memang bukan pengajian, tapi ada ibadat itu online Pak. Tapi kami merasakan cukup khusyuk sih, karena memang kita benar-benar ke situ. Apakah itu dimungkinkan Pak pada saat sekarang, atau seperti apa dilakukannya di Gorontalo sekarang Pak? Ya, untuk level masyarakat middle up ke atas itu, yang kenal dengan IT, mereka menggunakan pengajian online, tapi masyarakat ke bawah, middle ke bawah itu mereka mengaji masing-masing di rumahnya sendiri. Ya,
di beberapa tempat yang saya kunjungi, rumah sempat warga, ada kegiatan mengaji itu tetap terawat, tetap jalan. Mengaji masing-masing di rumah nih, satu keluarga itu. Ya, ya. Yang pasti di rumah itu kalau tidak semua, pastilah ada satu yang sedang mengaji. Gitu ya. Ya, ada juga yang semuanya mengaji. Gitu. Mereka menggunakan kesempatan ini karena doktrin bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah, itu yang ditunggu-tunggu. Semangatnya ada di situ, Mbak. Iya. Iya. Kegiatan ini tuh bagus banget ya. Karena memang momentumnya ada, dan ini juga kan memang secara spiritual juga pas dengan memasuki Ramadan ya Pak ya. Betul, Mbak. 3 hari sebelum Ramadan. Nah, ini sebenarnya sebelum situasi ini Pak, apakah memang mengundang wisata juga, wisata beberapa orang yang ingin ikut juga di kegiatan ini Pak, sambil menyambut Ramadan? Apakah ini memang juga sudah berjalan seperti itu Pak, menjadi wisata destinasi istilahnya untuk mungkin wisata. Kalau festival gimana itu Pak? Kan ada festivalnya sebenarnya Mbak. Oh iya, tapi ini para pengunjung itu belum inilah gitu, ya, dimungkinkan. Terutama ini wisatawan domestik, gitu ya. Nah, tapi memang yang lebih banyak itu kawan-kawan kita dari sekitar Gorontalo, yang dari Lamongan, dari Manado, atau dari Sulawesi Tengah, Luwu dan sekitarnya, memang datang secara khusus, mereka mau menikmati Tumbilot Tohe itu. Ya, entah itu karena mau mengunjungi keluarga atau memang karena mau melihat juga Tumbilot Tohe. Tetapi memang di tahun 2000-an, karena pengaruh ini sudah mulai difestivalkan, saya melihat beberapa bule juga berkeliaran sambil ngambil gambar, gitu. Di beberapa di pusat-pusat keramaian, pusat-pusat Tumbilot Tohe, di pusat-pusat itu ada bule-bule, saya tanya mereka dari mana, ada yang dari Prancis, Jerman, dan mereka itu sebetulnya mau berkunjung ke Togean, salah satu wisata laut di antara Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Tapi kemudian mereka mampir dulu, menikmati dulu Tumbilot Tohe ini. Iya, nah, karena ini sebenarnya pemicunya karena memang difestivalkan. Ya, festival ini men-trigger kunjungan wisata itu, Mbak. Ya. Iya. Pak Salim, saya mungkin menjelaskan juga ke teman-teman. Saya sih sudah 4 kali Pak ke Gorontalo, tapi belum pernah pada momennya Tumbilot Tohe itu belum sempat ya. Mungkin gini, karena Gorontalo ini kan nama provinsi sekaligus nama ibu kota provinsi ya, kota Gorontalo. Nah, mungkin pertanyaan saya, apakah tradisi Tumbilot Tohe itu hanya di kota Gorontalo atau juga di kabupaten lain, Pak, kayak Gorontalo Utara atau di yang lainnya, di Purwato dan sebagainya? Bagaimana itu, Pak? Pak Alim, masih tersambung dengan kita? Pak Alim? Sambil menunggu mungkin terputus Pak Alim ya. Pak Alim nggak ada. Hilang ya? Oh, ya. Sambil nunggu mungkin nyambung lagi. Pak Alim udah hilang, iya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan saja.
Sebenarnya kan wisata itu kan nggak harus dari luar juga ya. Wisata domestik itu menarik banget tuh. Bisa bersama keluarga untuk ngerayain sama-sama yang kayak gitu kan. Misalnya tinggalnya di kota, terus pengen juga punya istilahnya perayaan, merasakan perayaan seperti itu. Terus ngajak juga keluarga yang lain juga kita ya sama kayak yang tempat lain misalnya. Itu sebenarnya bagus. Nggak harus jadi wisata luar. Misalnya ya wisatawan domestik lah istilahnya itu menarik. Oh ya, ini sudah Berapa ada besar? Dari Mbak Nabila sudah ada pertanyaan, nanti kita sampaikan ya ketika Pak sudah nyambung kegiatan tambahan. Bentar, saya WA-nya. Ini wewangian Molanjilo-nya boleh juga nih jadi jadi apa? Saya juga baru tahu. Minyak oil iya nih Molanjilo wewangiannya dari tanaman apa aja tuh? Masuk, Mas. Oh, ya, Pandis silakan. Mungkin kalau bapaknya tadi udah apa, saya mau tanya sih sebenarnya. Kayak wewangian itu maksudnya itu dipasang di depan rumah gitu, maksudnya kayak orang Bali itu kan kalau umpamanya di gang-gang itu jadi ikut juga bau-baunya semerbaknya gitu, atau ada semacam tempat terpusat menjadi tempat ritual. Nah, ini sudah nyambung. Ya, Vandis langsung tanya saja, Vandis ya. Halo Pak, selamat, saya Vandis dari Flores, tinggal di Jakarta. Saya tadi mau nanya tentang ini Pak, wewangian tadi yang kalau nggak salah tadi saya dengar sepertinya sudah hilang ya, atau mungkin hilang atau bagaimana gitu. Tapi saya mencoba membayangkan, maksudnya apakah wewangian itu dipasang depan rumah dan kemudian yang tadi kan Bapak sempat ngomong bagaimana menghirup wewangian itu kemudian membawa suasana apa spiritual kan, suasana religiusnya itu. Maka wewangian itu misalnya dirasakan dalam rumah ataupun kemudian misalkan di dalam satu wilayah ataupun kemudian di jalan. Jadi antara rumah, jadi kayak orang Bali kalau umpamanya mereka apa tuh di gang-gang itu bisa kerasa atau bagaimana Pak? Kalau lampion kan barangkali mungkin pasang paman saya mungkin ya depan rumah terus kemudian bisa kelihatan suasananya. Apakah memang seperti itu? Silakan Pak. Jadi Pak itu melekat melekat. Nah, setiap orang itu ya kemanapun Suara beliau hilang ya? Hilang lagi. Ya. Terputus lagi Pak. Ya, sambil kita tunggu. Ya Pak, silakan disambung lagi Pak. Tadi terputus sebentar. Jadi Langgilo itu Pak tidak ditancap atau tidak, dia melekat di baju. Oh, oke. Gitu. Jadi sebelum Tumbilotohe itu atau saat memasuki Ramadan, semua baju, semua perangkat, bahkan juga sholat itu semuanya direndam
dalam kalau sekarang mungkin molto, zaman itu namanya langgilo gitu ya. Bahannya apa itu, Pak? Ya, Bahan wewangiannya itu dari apa dulu, Pak? ya itu ya tanaman-tanaman, tapi yang saya ada namanya onumo, ada namanya bongomeme, ada namanya yang saya ingat tuh serai juga ada daunnya, daun serai. Daun serai yang besar, itu semua dicampur jadi satu, lalu kemudian dipanaskan sampai mendidih. Kemudian baju-baju dimasukkan ke dalam larutannya itu. Jadi memang natural sekali, wanginya enak, baunya khas. Dan Pak, semenjak festival berarti bergeliat lagi Pak tradisi itu. Yang festival ini hanya lampunya saja yang masih oke, tapi langgilo wangian itu sudah tidak ada hanya bertahan di daerah-daerah pedesaan saja nih. Kalau di kota sudah tidak ada lagi, Pak. Wah, langgilo oke. Ya, oke. Pak, ini terkait dengan tadi pakaian ya. Ada pertanyaan dari Mbak Rani ini di chat. Dia menanyakan ketika ibu-ibu memakai pakaian khusus yang disiapkan, apakah ini pakaian khas Gorontalo atau sudah berbentuk akulturasi antara seni khas Gorontalo dengan aturan berpakaian Islami? Ketika mengenakan pakaian di Tumbuh-Tumbuh ini. Oh tidak, pakaiannya kalau dulu emang gitu ya, ada pakaian khas. Itu namanya bele uto. Bele mungkin nanti satu saat ada yang bele uto itu kain sarung tertentu itu diangkat dipakai sampai kemudian menutupi semua tubuh, yang kelihatan hanya mata saja katanya. Mata. Itu perempuan Gorontalo kalau di jalan keluar rumah dia pakai gitu ya. Namanya bele uto, tapi sekarang tidak ada lagi bele uto. Mereka menggunakan jilbab, tapi juga ada yang tidak berjilbab. Biasalah gitu ya. Di dalam perayaan Tumbil Tohe itu tidak ada ketentuan lagi tentang harus memakai pakaian apa, yang penting bersih dan rapi lah gitu ya. Layak untuk ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Mbak Nabila. Dalam festival Pak, yang kemarin ada festival itu, apakah ada kegiatan tambahan Pak selain menyalakan lampu pada saat festivalnya? Ada kegiatannya itu hanya ngaji-ngaji, biasanya juga bersama dengan festival itu dibuat ini lomba tilawatil Quran. Jadi ada semacam MTQ, ya MTQ, dan juga lomba hafal Quran, hafiz. Itu yang sekarang di festival mengiringi kegiatan itu. Dan hanya itu aja kegiatannya. Ya. Tadi saya juga ada pertanyaan Pak sebelum putus. Apakah kegiatan Tumbil Tohe ini hanya di kota Gorontalo atau di kabupaten juga Pak? Semua jazirah Gorontalo melaksanakan Tumbil Tohe pada saatnya itu, Pak. Mulai dari desa sampai ke kota tuh, sampai di gunung-gunung gitu ya. Jadi kalau ada orang kita di lerengan gunung itu, di mana itu kelihatannya berkelap-kelip lampu di sana, ya itu berarti ada orang, mereka semua serentak memasang lampu. Dan itu kegiatannya sekarang tidak hanya terbatas umat Islam saja yang melaksanakan, gitu. Kawan-kawan juga yang umat lain, umat Nasrani, itu juga ikut serta mereka memasang lampu. Ya. Ada lain yang mau bertanya lagi? Selamat bergabung Bang Ahmad Ronalda, silahkan kalau mau ditanyakan langsung. Mbak Ursula mau tanya lagi, Pandis? Saya mau tanya lagi Pak. Ya, silakan Pandis. Bapak di Gorontalo ya sekarang. Itu
Ya, bahasa daerah yang dipakai ada apa saja, Pak? bahasa daerah di Gorontalo itu ada 2 rumpun bahasa, bahasa Gorontalo dan bahasa Suawa. Oke. Masuk Gorontalo. Atau biasa di sini bahasa disebut bukan Bune, ya. Ya, Suawa Bune. Ya. Misalkan dalam kegiatan tradisi, tapi menggunakan bahasa daerah atau sudah maksudnya bahasa Indonesia. Campur, Pak. Campur ya. Jadi anak mudanya tuh campur bahasa daerah, bahasa Indonesia, dicampur gitu ya. Ya, menarik. Kalimatnya sepotong bahasa Gorontalo, sepotong bahasa daerah gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ini pertanyaan dari Nabila lagi, Pak. Ini pertanyaannya, damar itu apa, Pak? Ini anak milenial nih, Mbak Nabila ini. Ya. Damar itu kalau kita klik di Google, Mbak Nabila, itu tanaman apa namanya? Ada tanaman tertentu penghasil getah. Getah itu, ya itu getah. Damar itu adalah getah tanaman tertentu yang itu dipakai untuk keperluan industri berbagai macam hal yang dulu orang nggak tahu nih untuk apa. Jadi Gorontalo karena dia berlebih, dia dipakai untuk lampu, bahan bakar lampu. Itu ya. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Rani. Apakah ketika festival lampu-lampu ini dikompetisikan seperti ogoh-ogoh di Bali yang antar kampung gitu, atau ya kira-kira festival Tumbilotuh itu dikompetisikan antar kampung atau bagaimana itu, Pak? Dulu tidak. Ini tidak dikompetisikan. Tapi sejak festival ini, kini setiap kampung itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Begitu juga per kabupaten, mau yang terbaik kabupaten mana gitu, kecamatan mana. Jadi lomba itu mulai dari desa sampai tingkat provinsi sudah mulai. Kalau dulu enggak ada. Ya. Bahan bakarnya masih minyak tanah, Pak ya? Masih minyak tanah. Masih. Ya, menarik. Walaupun sekarang susah nih minyak tanah. Sekarang susah ya. Mahal ya. Ada tapi mahal. Mahal ya. Ya. Nah, kalau di sekolah, Pak, kan kalau di pendidikan sekolah itu kan ada materi muatan lokal nih. Nah, tadi yang Bapak jelaskan kayak tadi filosofinya bahwa ini harus orang yang dituakan, hatinya bersih, ada ngaji ke rumah, dari rumah ke rumah. Itu juga sebenarnya kayak gini nih diajarkan nggak, Pak, di sekolah-sekolah, Pak, soal Tumbilotuh? Memang sudah beberapa kali ini disampaikan ke pihak kementerian, ke Diknas ya, tapi ini belum sampai di sekolah-sekolah. Anak saya yang ngambil DKV, Desain Komunikasi Visual kemarin, itu merasa penasaran dengan Tumbilotuh ini karena di generasi mereka, generasi Mbak Nabila kayaknya tadi ya, yang milenial itu nggak tahu, nggak ngerti. Ini apa sebetulnya? Kenapa minyak tanah? Kenapa 27 Ramadan? Apa filosofinya? Dan ternyata memang tidak diajarkan di sekolah. Mereka hanya bisa dapatkan informasinya kalau mereka bertanya ke orang tua yang memahami hal itu. Ya, anak saya lalu kemudian membuat karya, ini karya dia. Ini karya tugas akhir di Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Makassar. Dia membuat ini dengan titel Tumbilotuh, Cahaya di Atas Cahaya. Ya. Cahaya di atas cahaya. Nah, dia menjelaskan itu dengan bahasa dan pendekatan foto story, ya, foto story. Biar pada generasi muda bisa nih. Tapi ini Diknas belum pekerjaannya. Bagus tuh, Pak. Niatan dia adalah untuk biar anak-anak muda paham, bukan hanya lampunya saja, tetapi apa di balik lampu itu, filosofinya apa,
dan apa yang bisa diambil, dipungut oleh anak-anak milenial dan seterusnya. Ya, ya. Sayang sekali memang belum diajarkan, Pak Mas Bayu, belum ada Ya. diajarkan itu. Ya. Ya, Pak. Pak, ini ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Lani nih. Maaf agak kembali ke cerita mengaji di tiap rumah. Ini bentuknya seperti apa, Pak? Apakah seperti tadarusan biasa yang dilakukan gantian di tiap rumah? Maaf, saya membandingkan dengan tradisi yasinan di Jawa untuk memudahkan paham. Ya, baik ya Mbak Lani. Ini semacam tadarusan ya. Ini tadarusan. Lagunya khas gitu ya. Tadi namanya Unungo itu membawa nuansa batin sangat Gorontalo banget gitu ya. Kalau saya tidak bisa melakukan itu, tapi mungkin nanti satu saat kita akan buat lagu Nunung itu biar kita publish di YouTube. Gitu. Ya, divideokan, Pak. Ini ya divideokan ya, semacam tadarusan lah. Dan di mengaji Nunung itu orang berkumpul, satu mengaji, yang lain perhatikan apa yang dibaca. Kalau salah langsung diberitahu, ini jangan panjang, ini pendek, ini ucapannya salah. Itu mereka di sidang pengajian itu saling mengoreksi lagunya itu dan penyebutannya, lafaznya dan seterusnya. Jadi ini juga termasuk mau melatih dan mau memperlancar, lebih cermat lagi, kajinya jangan salah-salah gitu. Itu siapa Pak yang ngaji itu? Ini pertanyaan Mbak Lani juga. Apakah ngajinya itu semacam tim khusus atau anak-anak atau bagaimana yang ngaji dari rumah tuh? Siapa saja? Jadi orang tua, ada kelompok orang tua lah mengaji. Lalu kemudian ada pula kelompok anak muda, ada kelompok anak-anak. Nah, ada satu yang menarik nih, tapi ini bukan yang menjadi bagian dari kegiatan ngaji Unungo di malam Tubilotohe. Sesudah selesai puasa Ramadan, bulan berikutnya, mereka yang ketemu di ngaji Unungo itu langsung melamar nikah. Gitu ya. Oh. Ya. Saya sempat juga nanya, ya penasaran lah. Ini ketemunya di mana? Waktu ngaji Unungo. Lalu gimana? Kenal nggak? Enggak. Alasannya mau menikah ini waktu itu kenalnya gimana? Dia bilang saya suka dia ngajinya bagus dan seterusnya. Lalu kami bersepakat gitu ya. Oh. Jadi ini juga ya, jadi ajang untuk perjodohan. Perjodohan itu ya. Ya. Oke, masih ada lagi dari yang baru bergabung. Tadi Pak Ahmad Iman Ronaldo, enggak dong, Mbak Lani yang lamar laki gitu dong. Kan tertarik tuh lakinya, dia melintas di depan rumah, terus ada ngajinya bagus, dia berhenti, dia lihat siapa ngaji tadi itu, dia tanya, si Anu sana, si Mbak ini. Oh, ya di situ dia mulai cari tahu orang yang ngaji itu, lalu dia lanjut lah gitu. Ya. Tapi ini nggak khusus ya Pak ya. Artinya ini Mbak Lani menanyakan, kelompok ngaji ini campur berarti ya, laki perempuan jadi enggak. Oh enggak. Laki sendiri, perempuan sendiri, nggak campur sih. Oh. Ya, bagaimana tadi dia bisa ketemu? Oh itu dia ngajinya bagus atau tidak? Nah, biasanya kelompok ngaji ini kan mereka tuh kan ngaji kalau nggak di teras sambil nikmati lampu, itu di ruang tengah yang bisa kelihatan dari luar. Nah, ini kan anak-anak muda ini kan mereka juga punya kelompok ngaji ini. Jadi kalau dia melintas, dia dengar itu tadi suara yang ngaji siapa. Kalau dia nggak sempat lihat mukanya, ditanya tadi yang ngaji siapa gitu ya. Besoknya ngaji itu dia lagi tungguin di situ, dia dengar lagi yang ngaji itu siapa. Ini dia ngaji. Jadi dia ketagihan gitu dengar suara gitu ya. Akhirnya iya lanjut sesudah itu lanjut. Ya. Baik. Oke. Ya.
Iya, betul. Jadi ngajinya kelompok-kelompok di kampung itu ada kelompok-kelompok. Semua rumah di jalanan itu kalau kita lewati mereka ngaji. Gitu. Nah, kalau dulu begitu sih semuanya, tapi sekarang hanya di daerah-daerah tertentu yang begitu. Tidak lagi seperti dulu. Hanya di jalanan ke arah misalnya di Tapa, Bone Bolango itu ya, itu kelompok itu masih aktif. Jadi semua rumah di jalan itu ada pengajiannya. Ya, Mbak Nabila tadi tanya apa yang ngaji itu satu orang atau gantian, Pak? Gantian. Gantian. Jadi ya setelah yang satu itu mereka giliran, oh kamu yang ngaji ini, juz ini, berikutnya kamu yang ngaji. Nah, tapi kemudian setelah gantian ada saatnya mereka ngaji bareng tentu. Dan itu yang bagus sekali deh. Jadi masing-masing buka suara dengan lagu khas tadi, itu menarik sekali kan. Tapi saat mengaji itu gantian nih, perorangan. Ya. Baik. Baik. Saya kira masih ada pertanyaan dari teman-teman ini, Mas Bang Ahmad atau Bang Hasni, saya nggak tahu nih, Ibu atau Bapak nih. Hasni. Tapi itu tadi ya, kalau boleh saya rangkum sedikit, sebenarnya menyalakan api itu punya makna dalam karena tadi diiringi dengan mengaji, yang menyalakan adalah yang dituakan, yang istilahnya dari hati yang sudah bersih, sudah menyala, kemudian pada wujud lahiriahnya di dalam bentuk menyalakan tadi. Lalu ada wewangian, ya ini kan mungkin kalau menurut saya ini simbol kita bersiap diri ya, dengan baju bersih, dengan wewangian. Ini batinnya sebenarnya diolah dan ini Mbak Ursula tanya nih, bacaan ayat apa saja Pak? Apakah selalu sama setiap tahun? Tidak, ayatnya itu tergantung mereka mau sepakati ayat mana saja yang mereka mau bacakan itu ya. Nah, saat kumpul itu. Kalau sepakat kita ngambil surat apa kita bacakan, itu ya oke, itu lanjut. Ya, ya. Oke ya, masih ada Mbak Ursula? Sudah. Baik, saya rasa mungkin terima kasih Pak Alim. Kita mohon terima kasih informasinya gitu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Alim. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Ursula. Sehat selalu.